Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Nafaroima dengan NPM 22150610047. Saya dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software process model. Yang pertama, di sini kita bisa lihat apa itu pengertian dari software process model, yaitu software process model ini adalah kegiatan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak rumit dan melibatkan lebih dari sekedar pengetahuan teknis. Model proses perangkat lunak adalah abstraksi dari proses pengembangan perangkat lunak. Model dari software ini untuk menentukan tahapan dan urutan proses selanjutnya. Selanjutnya, ada banyak jenis model proses untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Nah, dengan model SDLC ini, yang populer dan penting, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada waterfall model, V model, incremental model, RAD model, agile model, iterative model, prototype model, dan yang terakhir yaitu spiral model. Nah, penjelasan mengenai model ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Faktor-faktor dalam memilih proses perangkat lunak bisa kita lihat di antaranya yaitu project requirements, project size, project complexity, cost of delay, customer involvement, familiarity with technology, dan yang terakhir ada project resource. Yang pertama, model yang akan dibahas yaitu waterfall model. Waterfall model adalah proses berurutan yang digerakkan oleh rencana. Model ini harus direncanakan dan menjadwalkan semua aktivitas sebelum memulai proyek. Setiap aktivitas dalam model waterfall dipresentasikan sebagai fase terpisah yang disusun dalam urutan linear. Ini memiliki beberapa fase di antaranya requirement, design, implementation, testing, deployment, and maintenance. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap awal pengembangan merupakan tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan yang merupakan tahap pemeliharaan. Lalu tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai atau dilaksanakan terlebih dahulu dan tidak bisa dikembali atau mengulang ke tahap yang sebelumnya. Selanjutnya, jika metode waterfall dikenalkan sebagai metode tradisional, sedangkan metode agile dapat disebut metode yang lebih modern atau lebih mudah jika dibandingkan dengan waterfall. Metode agile juga dianggap revolusioner dan mengutamakan kecepatan, sehingga jika dijalankan tidak sesuai urutan tidak masalah karena yang terpenting adalah kecepatannya. Jika metode waterfall lebih berfokus pada perencanaan dan eksekusi sesuai dengan urutannya, nah untuk metode agile ini lebih mengandalkan kelincahan dan kecepatannya. Selanjutnya, agile model yaitu model proses yang gesit, sesuai tadi berdasarkan kecepatan, mendorong iterasi pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan. Setiap bagian incremental dikembangkan selama satu iterasi, dan setiap iterasi dirancang agar kecil dan dapat dikelola sehingga dapat diselesaikan dalam beberapa minggu. Selanjutnya ada RAD model. Model RAD yaitu pengembangan aplikasi cepat, pengembangan berulang, dan pembuatan prototipe dengan sedikit perencanaan yang terlibat. Nah, dalam model ini mengembangkan model fungsional secara paralel untuk pengiriman produk yang lebih cepat. Model ini melibatkan beberapa fase, di antaranya permodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, generasi aplikasi, dan yang terakhir yaitu pengujian dan pergantian. RAD ini biasanya merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial, di mana perkembangan
Perkembangannya cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Selanjutnya ada spiral model, yaitu model proses perangkat lunak iteratif yang digerakkan oleh resiko. Model spiral ini menghasilkan proyek yang secara berulang. Tidak seperti model proses lainnya, langkah-langkahnya bukanlah aktivitas tetapi fase untuk mengatasi masalah apapun yang memiliki resiko terbesar eh, untuk menyebabkan kegagalan. Selanjutnya ada prototype model. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Lalu dalam pengaplikasiannya, untuk waterfall model itu cocok digunakan jika proyek yang dikerjakan seperti time, scope, dan budgetnya itu sudah jelas. Jadi apa yang digambarkan dan dibuat itu sudah jelas. Lalu untuk metode agile cenderung lebih terbuka pada perubahan meski ada beberapa kompensasi seperti cost yang lebih tinggi atau jadwal yang berubah. Metode agile ini biasanya digunakan untuk proyek jangka pendek, tapi untuk proyek besar dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Untuk model selanjutnya yaitu model V, salah satu proses pengembangan lunak eh, untuk variasi representasi dari model waterfall. Selanjutnya, metode inkremental, yaitu tahapan prosesnya dapat dilakukan secara paralel. Jika tahapannya belum selesai, maka bisa mengerjakan tahapan lain terlebih dahulu. Model ini dapat digunakan pada saat sumber daya tim pengembang terbatas. Selanjutnya, metode pengembangan aplikasi RAD sangatlah cocok diterapkan ketika proyek pengembangan aplikasi sistem yang diambil memiliki batasan waktu yang pendek. Selanjutnya, iterative development model digunakan untuk mengatur detail spesifik termasuk kebutuhan perangkat keras atau lunak, serta persiapan tahapan berikutnya. Prototype sering digunakan untuk mempresentasikan versi awal dari sebuah produk dengan tujuan untuk menguji konsep dari produk yang akan dirilis nantinya. Lalu untuk model spiral, biasanya dipakai untuk pembuatan software dengan skala yang lebih besar dan kompleks. Nah, kenapa seperti itu? Karena model ini merupakan model proses hasil dari kombinasi antara desain dan prototyping, serta top-down dan bottom-up yang juga diaplikasikan pada model waterfall dan prototype model. Berikut penjelasan tadi saya ambil dari sumber referensi berikut ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.